Saya ingin memenuhi tugas mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi. Saya akan membuat kesimpulan tentang film The File Advocate tahun 97 dan kemudian menganalisis penjelasan ulasan secara hukumnya dalam konteks atau perspektif penegak kode etik profesi hukum. Saya akan menceritakan tentang film singkatnya dulu. The File Advocate mengisahkan suatu kehidupan seorang Kevin Lomax atau yang disebut dengan Kevin Rivers. Dia adalah seorang pengacara pemula yang hidup cukup sederhana di Florida. Kemudian Kevin ini banyak menangani kasus-kasus besar, tetapi yang luar biasa adalah ia tak memiliki satupun catatan kekalahan sebelumnya. Dan dalam diri Kevin tak pernah tersirat atau terbesit bayangan kekalahan. Sedikit pun. Kevin berambisi untuk selalu menang, dan pengadilan mendapatkan pekerjaan dalam kasus-kasus besar, dan pastinya meningkatkan suatu kesejahteraan bagi keluarganya. Dia berusaha untuk meningkatkan suatu kesejahteraan gitu. Dia bekerja keras dan memenangkan sebuah perkara dengan mudah. Dengan pendirian dan kegigihannya dia, Kevin membentuk suatu pribadi menjadi seorang perfeksionis atau yang disebut sebagai seorang yang memiliki suatu kepribadian yang hebat dan juga bisa disebut seperti itu. Dan juga dia adalah seorang putra dari seorang wanita penganut Katolik yang taat, yaitu bernama Liz Judith Eve atau Liz membesarkan seorang Kevin. Dia adalah seorang ibu, dia membesarkan seorang Kevin dengan seorang diri atau yang bisa disebut single parent. Dan tak pernah menceritakan siapapun ayah kandung dari Kevin sebenarnya. Dan Kevin merasa curiga, siapakah ayah saya? Soalnya ibunya menceritakan dia tentang bahwa dia dibesarkan seorang diri oleh ibunya sendiri. Nah, dari situ dia juga ibunya seorang pekerja keras, single parent, dan dia membuat pendidikan anaknya setinggi-tingginya, pekerjaan masing-masing hingga impian dia memiliki anak belum tercapai juga. Maka dari itu yang dia menceritakan tersebut. Habis itu keberuntungan menghampiri Kevin ketika setelah memenangkan kasus pelecehan murid oleh gurunya di pengadilan. One let him lost to castle hatred desert him voila. Dia juga memiliki sebuah kantor nama oleh orang partnernya, yaitu Milton, Chadwick, Walter, yang meski belum pernah didengarnya ternyata merupakan sebuah kantor pengacara bona fide. Untuk tawaran pekerjaan memiliki juri saja Kevin mendapatkan fasilitas dan pelayanan nomor 1 sebagai imbalannya. Siapa sih yang tidak tergoda dengan tawaran tersebut? Sedemikian menggiurkan seperti itu, akhirnya Alice sempat ragu mendukung keputusannya. Alice adalah istrinya si Kevin, dan Kevin dan Mary Ann menerima tawaran itu dan pergi ke New York. Sesampainya di New York, semudah membalikan telapak tangan, Kevin membantu tim pengacara memilih juri yang akhirnya memenangkan kasus yang diperkirakan. Melihat berkat dan kemampuan Kevin, John Milton langsung tertarik untuk merekrut Kevin dan memberinya satu kasus mudah yang disadari Kevin hanya sebagai tes dari Milton. Meskipun begitu, dengan sikap perfeksionisnya, Kevin mempersiapkan pembelaan untuk itu begitu matang dan ternyata ia memenangkan kasus tersebut dengan mudah. Kevin semakin mendapat simpati dari Milton dan ia pun menerima sebuah kasus pembunuhan di tingkat 3 yang biasa ditangani oleh pengacara dengan jam terbang tinggi seperti Eddie Burson atau Jeffrey Jones. Dalam waktu cukup singkat, Kevin menemukan musuh barunya, Eddie, yang cemburu atas keberpihakan Milton pada Kevin, terutama setelah Kevin memenangkan kasus pembunuhan itu dan dia diangkat sebagai partner. Kasus pembunuhan itu sendiri menyatakan habis seluruh perhatian, waktu, dan tenaga Kevin hingga ia membiarkan Mary Ann dalam kesepian. Mary Ann ini istrinya. Hubungan mereka berdua menjadi semakin berjarak. Kevin mulai terdistraksi dengan pesona rekannya di kantor, Christabella Andreoli atau Connie Nielsen, sementara Mary Ann sendiri merasa tidak nyaman dengan
kehidupan di New York yang aneh, menakutkan dan dikelilingi oleh Lucifer atau bisa disebut iblis. Mary Ann semakin bertambah kecemasan dan semakin hari dia juga semakin mengalami halusinasi, mimpi dan mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti Kevin, sehingga membuatnya stres di tengah pekerjaan beratnya menghadapi kasus pembunuhan. Milton sendiri telah mengingatkan Kevin akan tekanan yang ia harus hadapi bila menerima tawaran kerja darinya. Bahkan ketika melihat Kevin kewalahan mengurus kasus dan istrinya yang semakin sakit, Milton menyarankan Kevin untuk melepaskan kasus pembunuhan itu dan pulang ke rumah mengurus istrinya. Tapi bahkan Kevin itu melepaskan kasus pembunuhan itu dan pulang ke rumah mengurus istrinya. Tapi bagi Kevin yang menganggap berhenti di tengah jalan sama saja dengan kekalahan. Kevin mempunyai sifat seperti itu. Dan juga ide untuk meninggalkan kasus itu saja tak pernah ada di dalam pikirannya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk kali keduanya ia ragu dengan kesaksian kliennya sendiri. Kevin mampu meyakinkan juri dan memenangkan kasus tersebut. Pasti seseorang itu bertanya, bagaimana dia bisa memenangkan kasus itu secara terus-menerus tanpa kekalahan. Itu masih diperdebatkan. Harga mahal harus dibayar Kevin untuk ambisi kemenangannya. Kondisi kejiwaan Mary Ann semakin memburuk. Bahkan Kevin menemukan istrinya itu penuh luka di sekujur tubuhnya dan memasukkannya ke rumah sakit jiwa agar Mary Ann tidak melukai dirinya sendiri. Ada sesuatu yang diketahui Mary Ann, tetapi ketika memberitahu suaminya, Kevin menganggap Mary Ann mengucapkan hal-hal irasional yang tak dimengerti olehnya. Keadaan menjadi semakin janggal ketika semakin banyak orang-orang di sekitar Kevin menderita sementara ia sendiri terus meraup kemenangan demi kemenangan dalam suatu perkara. Akhirnya Elias mengungkapkan satu rahasia besar yang dapat menjelaskan semua keadaan ini. Bahkan ayah Kevin adalah setan. Dan ia bermaksud mengendalikan kehidupan manusia melalui bantuan Kevin. Selama ini hidup Kevin dimudahkan oleh sang setan. Kini setan itu berniat meminta imbalan. Mengetahui hal tersebut, Kevin mencoba berpikir dengan jernih. Mengesampingkan keinginan pribadinya, bersiap membalas kebaikan hati sang setan dan segalanya pun berubah. Kesimpulan dari kasus ini sebenarnya yang bisa kita ambil adalah tokoh utama dalam film The Devil Advocate adalah Kevin Lomax, merupakan pengacara hebat dari Florida tanpa seseorang ayah dan hanya dibesarkan oleh ibunya yang single parent dari segala, dan ibunya juga bekerja sebagai seorang pendeta. Perkara yang pertama kali dihadapi adalah pelecehan seksual yang dilakukan gurunya matematika terhadap muridnya bernama Barbara, dan dari kasus tersebut gurunya lepas dari segala bukti-bukti sekaligus cara melakukan penyampaian pertanyaan. Kevin Lomax terlalu menekankan, memaksa dan membuat tekanan batin si Barbara menjadi kurang nyaman. Dalam memberikan pernyataan atau penjelasan dari pertanyaan dari Tuan Lomax, kasus kedua ini dia hadapi adalah peninjauan ulang atau kembali kasus Moyes. Dalam kasus ini, Moyes didakwa menyembelih hewan dengan bertentangan dengan undang-undang kesehatan USA. Akan tetapi dalam kasus tersebut, Moyes melakukan dengan tradisi agamanya. Peninjauan kembali dalam kasus ini dikabulkan oleh hakim. Kasus selanjutnya adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Alexander Chilton atas tuduhan telah membunuh 3 orang dan terbukti bersalah di hadapan hukum. Bila kita telusuri, apa sih hubungan film ini dengan etika tanggung jawab profesi sebagai advokat? Bila kita telusuri dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, tindakan advokat menolak membela perkara kliennya termasuk ke dalam pelanggaran kode etik sumpah. Seseorang advokat pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Advokat, salah satu sumpah atau janji yang diucapkan advokat berbunyi bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat. Kita bisa nyambungkan juga dalam Undang-Undang Advokat Nomor 6 yang berbunyi, mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya, berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya, bersikap bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pertanyaan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan,
berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat dan martabat profesinya, melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau perbuatan tercela, melanggar sumpah atau janji advokat atau kode etik profesi advokat dapat dipahami apabila seorang advokat dilarang menolak membela kasus yang dia tangani dan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Akan tetapi aturan ini berbeda dengan peraturan kode etik advokat Indonesia yang disahkan pada tanggal 21 Mei tahun 2002. Kalau kita gabungkan atau junto dengan pasal 3 huruf A tentang kode etik advokat Indonesia yang berbunyi, advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan tidak bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, atau kedudukan sosialnya. Itu bisa kita simpulkan di dalam pasal 3 huruf A kode etik advokat. Kalau kita sambungkan lagi dengan huruf pasal 4 huruf J kode etik advokat Indonesia yang berbunyi, advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan, perbedaan aturan dalam peraturan kode etik advokat Indonesia tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Akan tetapi dalam praktik yang dapat dijumpai seseorang advokat dapat menolak kepentingan-kepentingan kliennya atau menolak membela kasus klien asalkan mempunyai alasan yang jelas dan tidak mengabaikan suatu hak atau melanggar hak klien tersebut. Sekian dari cerita saya yang saya bisa sambungkan dengan film ini, film di file advokat sama etika tanggung jawab profesinya seperti itu. Terima kasih.